Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja. Budrek ada obatnya nonton kita semua dijamin budrek. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nugraheni Fitroh dari kelas PBS 2G dengan NIM 225231260. Di sini saya akan menceritakan ulang sejarah terjadinya perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Pada suatu masa, tepatnya 13 Februari tahun 1755, telah terjadi suatu peristiwa bersejarah, yaitu lahirnya suatu perjanjian di mana terjadinya kesepakatan politik antara Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, dan VOC. Perjanjian ini dikenal dengan nama Perjanjian Giyanti. Giyanti sendiri diambil dari nama tempatnya penandatanganan perjanjian ini, yaitu di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda disebut Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan nama Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dibuat untuk meredam api konflik yang telah berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Saat itu, Mangkubumi yang dibantu Pakubuwana II dalam meredam konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, ternyata hal tersebut menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu melaporkan ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Sang gubernur pun lalu membuat keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perpecahan pun tak terelakkan sampai akhirnya Gubernur VOC Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah kekuasaannya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi sampai akhirnya Harting sepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September tahun 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III sebagai pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap nota tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan langsung oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Meso. Kesepakatan ini mendorong lahirnya suatu perjanjian besar di Desa Giyanti. Perjanjian ini yang menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naiknya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ngalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Akan tetapi, proses pembagian dan aspek lainnya tidak terjadi seketika, melainkan memerlukan waktu hingga puluhan tahun. Pasca perjanjian tersebut, Raden Mas Said atau yang dikenal dengan nama Pangeran Sambernyawa yang dahulu sempat membantu Mangkubumi terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga Trah Pakubuwana turut menuntut haknya sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC.
Lalu pada Februari 1756, ia juga membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat wilayah dari Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan nama Kadipaten Mangkunegaran. Pada 1813, di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, Kasultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualam. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Selesai. Sekian cerita dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.